Ibadahnya nantinya ya kali hadir bukan kamu sih, hadir keluarga kamu. Jadi ini anak hadir semua. Nah, apa yang perlu yang penting coba muntahkan supaya menjadi berkah begitu. Pada Allah inilah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini kita berkumpul di tempat ilmu, berkumpul di tempat yang merupakan tempat warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis, "Innama bu'ithtu mu'allima." Aku diutus oleh Allah taala sebagai muallim, pengajar ilmu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ilmu tersebut dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam akhlaknya, dalam pengamalannya, dalam sikapnya, dalam halnya, hingga dikatakan wa kulluhu fadlan ata wa rahmah wa kulluhu hukmu huda wa hikmah wa huwa imamu kulli dhi muhimmah wa qudwatun fi sa'iril khisal. Semua yang datang dari Rasulullah, kemuliaan, keluhuran, hikmah, ilmu, rahmat, kasih sayang, kebaikan, dan beliau adalah teladan di dalam setiap keadaan dan di dalam setiap perangai sallallahu alaihi wasallam. Beliau teladan yang Allah taala pilih bagi para ulama, bagi para pendakwah, bagi para talib ilmu, penuntut ilmu, bagi para pemimpin, pejabat pemerintahan, bagi para saudagar, pedagang, pebisnis. Beliau adalah teladan bagi ayah, bagi ibu, bagi anak, teladan bagi penguasa, teladan bagi orang yang tertindas, teladan bagi orang yang dapat nikmat, teladan bagi orang yang dalam musibah, teladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ini diutus sebagai pembawa ilmu tersebut, dan beliau mengatakan di dalam hadis, al-ulama warathatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi-nabi. Sebab para nabi-nabi lam yuwarithu dinaran wala dirhama innama warathul ilma. Yang ditinggalkan para nabi-nabi bukan dinar, bukan dirham, bukan emas, bukan perak, tapi ilmu peninggalan mereka. Karena sebagian para ulama seperti Abu Hurairah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang ke masjid di sebuah tempat di wilayah Syam, dan didapati masjid tersebut kosong. Di waktu duha kosong, berbeda dengan masjidnya Rasulullah yang selalu penuh dan ma'mur. Maka dia heran, aina nas, kemana manusia? Dia bilang, manusia sibuk di pasar mereka. Maka Abu Hurairah pun datang ke pasar dan berkata, ayuhan nas. Dan beliau, Abu Hurairah adalah seorang gubernur di masa tersebut. Aina antum min irthi Rasulillah? Kemana kalian? Warisannya Rasulullah sedang dibagi-bagi, kalian tidak hadir, kalian tidak dapat. Maka orang-orang berbondong-bondong datang. Dia pikir ini warisan Rasulullah, pasti besar. Di mana warisannya Rasulullah dibagi-bagi? Ini yang bilang Pak Gubernur. Bilang warisannya lagi dibagi-bagi di masjid. Semuanya lari ke masjid. Tak lama, balik lagi ke pasar menghampiri Abu Hurairah. Abu Hurairah, gak ada apa-apa di masjid, gak ada warisannya Rasulullah yang dibagi-bagikan di masjid. Apa yang kalian temukan di masjid? Kami temukan orang yang sholat, orang yang hadir majelis ilmu, orang yang baca Al-Quran, orang yang berzikir, orang yang i'tikaf, orang yang belajar. Itu yang kami temukan. Maka Abu Hurairah bilang itu warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta adalah warisannya Qarun. Adapun tahta warisannya Fir'aun. Tapi sesungguhnya ilmu warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta dan kedudukan tanpa diiringi dengan warisannya Nabi Muhammad, semuanya adalah penyesalan. Harus diiringi dengan warisan dan peninggalan Rasul daripada ilmu dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya al-ilmu bil a'mali
yazku wabil ahwal. Ilmu itu bukan sekedar teori, tapi ilmu adalah dengan pengamalan, makin bertambah makin bercahaya. Dan dengan sikap, dengan akhlakul karimah, itu adalah ilmu. Dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Wa in turid an tahya falzam bima fil ihya. Ilmu jami'in nafi' wal nur fihi sati'. Ilmu adalah takut kepada Allah. Dan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ulama kalau tidak takut kepada Allah Ta'ala bukan ulama. Sehingga ulama harus menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Takut maksiat, takut mendurhakai Allah, takut mengucapkan ghibah namimah kepada Allah, takut melihat yang haram, takut menyentuh yang haram, takut melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Mereka adalah harus menjadi orang yang paling wara', paling berhati-hati dari syubhat, apalagi dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahakata, ketahuilah bahwasanya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan luhumul maitah, akal maitah, memakan bangkai hukumnya haram. Begitu juga yang jauh lebih haram lagi adalah memakan dagingnya manusia dalam ghibah dan namimah. Bergosip, fitnah, ghibah, namimah, cacian, itu bukan perangainya ulama lah. Itu bukan perangainya ulama, bukan perangainya Nabi Muhammad SAW, bukan ajarannya Rasul SAW. Siapa yang mau membangun persepsi ajarannya Nabi boleh berghibah, ajarannya Nabi boleh namimah, ajarannya Nabi boleh mencaci, boleh memaki, boleh mengucapkan kata-kata yang haram? Siapa berani bilang begitu? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Tidak berucap, tidak berbuat kecuali hal-hal yang indah, yang santun, yang bagus. Hatta di dalam jihad, hatta di dalam peperangan, Rasulullah tatkala turun perintah jihad, beliau berjihad. Puluhan daripada jihad dilakukan oleh Rasulullah, tapi tidak berkurang sedikit pun rahmat beliau, tidak berkurang kasih sayang beliau, tidak berkurang kelembutan beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan ketegasan yang tinggi, istiqamah yang tinggi di dalam mengemban ajaran dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Sehingga para ulama yang kita kenal, mereka itu adalah orang yang paling istiqamah di dalam menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para masyaikhuna yang kita lihat nampak tidak seorang pun dari mereka yang pernah sholat fardu sendirian. Mereka semuanya sholat fardunya berjamaah. Semuanya sholat fardunya berjamaah. Tidak ada satupun yang pernah sholat fardu sendirian. Bahkan Syekhina Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad itu manakala dia sibuk dengan tamu, tahu-tahu dia datang ke masjidnya di bawah itu di rumah, didapati orang sudah selesai, sudah sholat, lagi sholat rakaat pertama, tinggal dia satu rakaat. Dia ikut sholat bersama para jamaah. Selesai sholat dipanggil satu murid terdekatnya dan dia berkata, coba tolong dampingi saya untuk sholat lagi. Loh, tadi kan sudah sholat jamaah lagi. Iya betul, tapi saya ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Seumur hidup saya nggak pernah ketinggalan, bukan lagi ketinggalan jamaah, tidak pernah tertinggal sholat jamaah itu dan takbiratul ihram bersama imam. Itu Sahih Zubair bin Ruslan mengatakan, wal fadlu fi takbiratul ihrami bil ishtighali 'ala al-imami. Keutamaan salat adalah takbiratul ihram bersama imam. Dalam hadis, likulli syai'in safwa wa safwatus salat takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu ada intisarinya. Intisari salat adalah takbiratul ula bersama imam. Para masyaikhina enggak pernah tinggal jamaah, enggak pernah luput takbiratul ihram bersama imam, enggak pernah berucap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak pernah ada kemakian dari mereka. Makanya kita kenal dari guru-guru kita. Dan para masyarakat mereka itu bahkan tidak pernah luput qiyamul lail, selalu mengerjakan tahajud dan qiyamul lail. Para masyarakat tersebut menjalankan istiqamah akan hal-hal tersebut, tidak pernah meninggalkan Quran. Kesibukan mereka adalah ilmu, amal, khauf, wara' wal ikhlas. Kesibukan mereka adalah tahajud, qiyamul lail, baca Quran, sibuk dengan ilmu, berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Bukan dakwah kepada pribadinya,
bukan dakwah kepada organisasinya, bukan mengajak manusia kepada majelisnya sendiri, tidak. Tetapi dia gunakan organisasi, majelis pesantrennya untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan ini semua untuk mengajak manusia ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih bagus daripada orang yang ucapannya mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, mengajak kepada Allah dengan caranya Rasulullah, bukan dengan caranya syaitan. Dengan caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngajak ke jalan Allah dengan cara pakai metode siapa? Metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa kita mengajak manusia ke jalan Allah tapi dengan metodenya syaitan. Tidak bisa, hal ini gak bisa diterima. Kalau metodenya syaitan, sampainya bukan kepada Allah, akhirnya sampainya ke neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Ketahuilah, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatibi, Syekhul Syuyukh, ulama besar. Beliau adalah guru daripada Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, sahib Darul Hadis di mana namanya? Di Malang sana. Guru daripada Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habib. Guru besar daripada Al-Habib Ali bin Zain Al-Attas, guru dari para ulama-ulama sepuh yang ada di Pulau Jawa. Ada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatibi, ulama besar, wali besar. Itu beliau mengatakan di dalam ucapan yang menyemangati para talabatul ilm, la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamul lail wa lam yuhafiz ala salatil jamaah. Tidak pantas menyandang gelar santri siapa? Orang yang tidak menjaga sholat jamaah dan tidak bangun malam. Talib ilm gak bangun malam, jangan ngaku santri kalau gak bangun malam. Talib ilm santri tapi dia tidak sholat jamaah, jangan ngaku santri kalau dia tidak sholat jamaah. Santri itu harus sholat jamaah, harus bangun malam. Ada talib ilm yang sebenarnya. Kemudian juga di dalam keilmuan, la yakun talib ilm man lam yahfaz zubat fil fiqh wa lam yahfaz alfiyah fi nahwu. Masih belum pantas menjadi santri sejati kalau ilmu fikihnya belum hafal kitab zubat, kalau nahwunya belum hafal kitab alfiyah ini Ibn Malik. Kalau masih belum hafal itu ya apa namanya, baru talib ilmnya belum jadi talib ilm, baru on the way, baru dalam perjalanan menuju talib ilm. Ini kitab yang berkah, kitab yang penuh keberkahan. Dulu mereka bukan cuma hafal kitab zubat, kitab alfiyah itu mudah, kecil, tipis buat mereka. Dulu yang mereka hafalkan bahkan sampai irsyad mereka hafalkan, bahkan menghafalkan kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi. Banyak para ulama yang hafal kitab Minhajut Talibin Nawawi. Wal Imam Nawawi hafal daripada kitab Tanbih. Wa Syekh Umar Mahfar bin Abdul Rahman As-Sagaf, beliau hafal kitab Muhadzab karangan Abi Ishaq Asy-Syirazi. Muhadzab itu karangan Syekh Sa'ud itu kitab gitu, dan dihafal oleh Imam Syekh Umar Mahfar. Banyak di antara mereka yang hafal kitab-kitab besar. Itu waktu selesai dikarang kitab Imam Nawawi Minhajul Talibin sampai nuskhahnya ke Hadramaut, para ulama yang ada di Hadramaut. Maka itu beberapa ulama di sana waktu melihat kitab Minhajul Talibin punya Nawawi, begitu dia bolak-balik ini kitab fikih menjadi sedemikian simpel dan mudah menurut mereka di zaman itu. Maka dia bilang, "Idzan fawhal bagalun." Kalau fikih semudah ini, tukang sayur bakal jadi fuqaha semuanya, bakal jadi ahli fikih semuanya. Ini Minhajul Talibin, man yuhaqqiq hadzal kitab qiraah, yakni muhaqqaqah dengan tahqiq, maka dia menjadi mufti dalam mazhab Syafi'i. Menjadi mufti dalam mazhab Syafi'i. Itu waktu itu kitab selesai, dia kalau begitu tukang sayur pun juga penjual sayur di pasar mereka bakal jadi ulama, bakal menjadi fuqaha semuanya. Setelah membaca daripada kitab ini, dengan demikian sudah. Padahal itu kitab adalah kitab yang untuk zaman sekarang itu sangat rumit, sangat sulit. Di atasnya Minhaj itu masih ada kitab-kitab yang lain. Bahkan Minhaj disyarahkan lebih dari 1000 syarah kitab Minhaj. Ibn Hajar mensyarahkan, Ramli mensyarahkan, Khatib Syarbi mensyarahkan lebih daripada 1000 syarah. Satu-satunya kitab yang memiliki banyak syarah di muka bumi ada kitab Minhaj Talibin Imam Nawawi. Bukan cuma disyarahkan, syarah yang dibuat oleh Ibn Hajar disyarahkan lagi menjadi hasiah. Begitu.
Kalau mahalli pun juga ketika dia bikin syarah pun juga syarah yang dia syarahkan disyarahkan lagi menjadi hasiah. Dan banyak lagi dari para ulama-ulama tersebut. Mereka adalah orang yang menggabungkan dalam ilmu, dalam amal, ya, kemudian juga dalam adab, dalam aurat dan adab. Maka kami mengingatkan kepada para talabatul ilm dan juga para masyayikh untuk menekankan 3 hal kepada para santri. 3 hal yang mereka tekankan, maqasid salah, 3 tujuan. Apa? Maksud tahqiq janibul ilm, tahqiq janibul dakwah, tahqiq janibul suluk. Menekankan para santri untuk mencapai tahqiq hakikat daripada keilmuan. Belajar ilmu jangan tanggung-tanggung, yang betul ilmu. Kemudian juga janibul ad-dakwah. Dari sisi dakwah juga harus ditekankan. Ilmu mau buat disimpan, ya, tapi disampaikan. Berapa banyak pondok pesantren di Indonesia ini? Puluhan ribu. Berapa juta orang-orang yang pernah mencicipi pendidikan di pondok pesantren, yang masih belajar ataupun yang sudah lulus, yang sekarang masih hidup di bumi Indonesia ini, berapa juta? Santri dan mantan santri. Masya Allah. Nah itu perlu disebarkan dakwah ilmu. Seandainya satu santri dia bisa membimbing 10 orang saja, berapa banyak kira-kira? La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Engkau memberikan hidayah kepada satu orang, dakwah kepada satu orang, kamu tuntun ke jalan Allah satu orang lebih baik daripada harta rampasan perang berupa unta dan sebagainya. Bahkan Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Daud, man radda li jahbada, man radda li abibah, katabtuhu indi jahbada. Wahai Daud, yang mengembalikan kepadaku hambaku yang kabur, yang maksiat, yang menjauh, ditarik, dikembalikan ke jalan Allah. Maka orang yang mengembalikannya ini aku tulis di sisiku sebagai patriot, sebagai pahlawan, sebagai pejuang. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak orang untuk jalannya Allah, bukan mengusir orang dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambung yang terputus, bukan yang tersambung kita putuskan. Yang jauh kita dekatkan, bukan yang dekat kita jauhkan. Ini ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sisi keilmuan dan juga sisi dakwah ilallah dan juga janibus suluk, sisi suluk. Apa itu suluk? Akhlak. Akhlak seperti yang tadi disebutkan, talib ilm salat jamaah, talib ilm bangun malam, talib ilm tutur katanya bagaimana? Talib ilm tapi yang dibicarakan, oh di berita begini, ada urusan politik begini, sudah lihat belum di YouTube begini, sudah lihat belum di internet seperti itu. Talib ilm. Jadilah bahasan kamu, Imam Nawawi bilang begini, Imam Rafi'i bilang begini, Ibn Hajar mengatakan begini, Ramli di kitabnya ini, ada kalam yang seharusnya ada di antara para talib ilm. Begitu. Bukan tentang omongan politik, omongan duniawi yang ada di tutur kata mereka, atau jeritan-jeritan, atau teriakan-teriakan yang tidak mengandung kebaikan di dalamnya. Nah, talib ilm yang perlu, yang patut, yang keluar dari mulutnya itu apa seharusnya? Kan Al-Habib Al-Imam Sayyid Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman Ibn Syekh Habib Bakar bin Sa'di. Itu dia belajar di Rubat Karim 4 tahun. Tatkala dia sampai di Rubat Karim, kan orang dulu tuh belajar tuh dia bawa kasur sendiri dari rumah, selimut untuk alas tidur dia bawa dari rumah, udah dia ikat. Sampai di madrasah, di Rubat, di pondok pesantren, langsung ikut kegiatan belajar. Malam hari dia sibuk mempelajari apa yang tadi dia dengar. Dia catat sampai tertidur tatkala sambil menulis. Kasurnya belum dibuka. Besokannya lanjut kegiatan lagi seperti itu juga. 4 tahun kasurnya tidak dibuka. 4 tahun belajar kasurnya tidak dibuka. Masya Allah, beda sama santri kita sekarang tukang tidur. Tapi yang di Jawa bukan yang di Aceh. Alhamdulillah. 4 tahun belajar kasurnya tidak dibuka. Itu sampai dikatakan kita belajar 4 tahun di sana. Saya nggak tahu yang di kamar sebelah saya siapa, yang di kamar sebelah kanan siapa, yang di kamar sebelah kiri siapa. Tahu buka kayak menghadap bukan assalamualaikum, masing-masing semua udah sibuk mutolaah. Nggak ada waktu buat nongkrong, nggak ada waktu untuk ngobrol-ngobrol, sibuk murojaah, hafalkan kitab ini, hafalkan kitab itu. Maka menjadi orang-orang yang berhasil. Man lam takun lahu bidayah muhribah, lam takun lahu nihayah musyribah. Barang siapa
di masa awal-awal menuntut ilmu tidak berapi-api semangatnya, maka di puncaknya pun juga puncaknya tidak akan menyala dan terang benderang. Begitu akan biasa-biasa saja. Tetapi man lam yujahid la yusyahid. Yang tidak berjuang di dalam ilmu, dalam amal, dalam suluk, maka dia tidak akan menyaksikan daripada kemuliaan dan anugerah Allah Ta'ala. Capai daripada ilmu yang sebenar-benar, jangan tanggung-tanggung. Ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu di hati yang kita hafal, bukan yang di tulisan. Begitu. Kalau yang di tulisan ya berarti pustakawan ini, librarian, tukang kitab, tukang toko buku. Ada toko buku nggak di sini? Nah, itu toko buku lebih berilmu daripada kita. Nah, itu kan ada kisahnya Sayyidina Ghazali atau siapa ketika dia pulang menuntut ilmu itu, dia pulang, dia bawa kitab-kitabnya berpeti-peti ke negerinya. Tahu-tahu dirampok di tengah jalan oleh penyamun, kafilahnya dia. Itu kitabnya semuanya mau diambil. Ini catatan dia selama berpuluh-puluh tahun belajar mau diambil. Dia bilang, kalau diambil habis ilmu saya. Dihampiri pimpinan penyamun. Dia bilang, kitab kamu nggak baca, kamu nggak perlu. Ya kamu rampok, ambil barang saya, ambil baju saya, ambil emas saya, tapi kitab saya tolong balikan ini satu peti untuk saya. Ini ilmu saya puluhan tahun di sini. Maka si penyamun itu berkata, nah makanya kalau ilmu itu jangan cuma ditulis, hafalkan Ustaz. Ilmu itu dihafalkan. Kalau saya ambil sekarang, sia-sia. Ini penyamun memberikan nasihat kepada Imam Ghazali. Begitu, Imam Ghazali dia aja, ya baik, ya maafkan saya, ya saya salah, kamu benar. Sudah, penyamun itu bilang, kali ini saya kembalikan kitabnya. Tapi besok-besok kalau ketemu lagi dalam perampokan, saya nggak mau kembalikan. Subhanallah, dikembalikan. Imam Ghazali terpacu dari ucapannya penyamun ini. Dia hafalkan itu kitab-kitab dia. Jadi kalau ditanya mana ilmu ada di sini semua. Ada di dalam hatinya beliau. Fisudur, la fisudur. Wah subhanallah. Bertahun-tahun kemudian pergi haji, jumpa dengan penyamun itu lagi tawaf di Ka'bah. Kamu maling. Itu dulu. Sejak kejadian dengan engkau, subhanallah, Allah Ta'ala tanamkan taubat di dalam hati saya. Sekarang saya sudah taubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu itu dihafalkan. Fisudur, fisudur. Kemudian juga capai hakikat ilmu, hafalkan mutun. Man hafizal mutun hazal funun. Barang siapa yang hafal daripada kitab-kitab mutun, dia akan mencapai bidang-bidang keilmuan. Jadi kita itu paling tidak di dalam setiap bidang. Dalam bidang nahwu ada kitab yang kita hafal. Dalam bidang hadis, mustalah ada kitab yang kita hafal. Dalam bidang fikih ada kitab yang kita hafal. Dalam bidang tarikh ada kitab yang kita hafal. Terus itu dihafalkan. Bahkan Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, seorang muhaddis, guru daripada Syekh Yasin Al-Qadami, guru daripada masyayikh dan ulama, itu beliau kalau sudah menyampaikan sebuah hadis, menyampaikan satu hadis, dibawakan sanadnya dari beliau terus sampai rawi hadis sampai Nabi Muhammad SAW. Disebutkan semuanya dari satu hadis itu aja, dia bawakan semua dari hafalannya. Menulis kitab dengan sangat-sangat hadis beliau, hadis musalsal, semuanya itu juga dalam perjalanan dakwah dari hafalan beliau. Dia dari dan banyak yang seperti mereka. Capai hakikat ilmu, capai hakikat dakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan ngajak orang kecuali ke jalan Allah Ta'ala. Dan juga capai daripada hakikat suluk, istiqamah. Gak berguna ilmu yang banyak kalau kita tidak istiqamah, masih dikuasai oleh hawa nafsu. Gutrah minal hawa tughayyir bahar minal ilm. Setetes hawa nafsu bisa merusak satu lautan ilmu. Bagaimana kalau ilmunya cuma satu tetes, hawa nafsunya satu ember? Nah itu yang merusak keadaan kita. Itu yang mencoreng citra daripada keilmuannya para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita pewaris sejati terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami gembira sekali hari ini bisa bersilaturahmi ke Yayasan Ummul Aiman. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan, walidnu diberikan kesehatan selalu, panjang umur, anak, cucu, mantu semuanya diberikan afiat dan keberkahan. Amin. Santriwati semuanya, para mudarrisin, para asatidzah, Allah Ta'ala jadikan mereka orang-orang yang menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ini adalah jihad. Jihadnya kita di mana? Di atas sajadah. Jihadnya kita dengan pena. Jihadnya kita adalah dengan siwak. Ketika kita dipanggil nanti kelak
di akhir zaman dengan jihad yang sah sesuai dengan syarat-syaratnya oleh imam yang sejatinya, maka kita bangkit. Kita tahu magumna, kita lihat Sayyidina Mahdi, kita bangkit. Tetapi jihadnya kita ini jihad yang tanpa keraguan, bukan jihad teriak takbir Allahu Akbar yang boleh muslim. Teriak takbir Allahu Akbar, ledakan bom di dalam masjid. Muslim sama muslim masing-masing dua kelompok saling mengkafirkan, saling menghalalkan darah, terus teriak Allahu Akbar. Apa jihad apa di situ? Itu jihad, bukan jihad namanya. Tapi jihad yang sebenarnya ini, jihad yang sebenarnya adalah hakada, dengan dakwah, dengan ilmu, dengan akhlak, dengan adab, dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tiba masanya jihad yang sebenarnya, yang memang nanti akan datang tanpa keraguan sedikit pun juga, bismillah kita siap. Yang dipakai di dalam barisan tersebut adalah, tahu siapa yang dipakai di dalam barisannya Imam Mahdi ketika datang? Tahu siapa yang dipakai? Tahu Sayyidina Nabi Daud. Itu waktu itu dia berada di barisannya siapa? Talut. Allah Ta'ala jadikan Talut untuk memimpin pasukan. Ribuan orang kumpul bersama Talut, ikut pasukan. Itu pun Talut masih dikritik. Anna lahul mulku alaina. Bagaimana kok dia yang jadi raja, dia jadi pemimpin kita? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tidak diberikan harta yang banyak, fasilitas yang banyak. Kok dia yang jadi pemimpin? Masih diprotes. Padahal Nabi yang angkat dia, Nabi di sana tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia basratan fil ilm wal jism, kelebihan di dalam tubuh beliau dan di dalam keilmuan beliau, dalam ilmu dan dalam tubuh. Tapi ketika dengan jumlah yang banyak, beliau tidak menjadi gurur. Masalah bukan di jumlah. Kalau di jumlah, berapa banyak orang yang punya kekuatan jumlah, tapi nggak tahu kemana-mana. Ini asr sekarang ini, zaman sekarang ini asrul huza, kata Rasulullah. Asrul huza. Ini adalah masa zaman-zamannya buih. Buih apa? Buih yang rasanya seperti susu, tidak. Menambah kadar air, tidak. Dia buih hilang begitu saja. Jumlah yang banyak tapi bagaikan buih. Jumlah banyak tapi nggak sholat jamaah. Jumlah banyak nggak ada yang dia mulai. Jumlah banyak tapi banyaknya tukang namimah, banyaknya tukang hibah, tukang jadi maki, tukang ngafirkan orang, tukang bedahkan orang. Ya, ini bukan banyak orang baik, banyak penjahat namanya. Sayyidina Talut itu ketika dia memimpin pasukan, terus dia bilang, Innallaha muqtalikum. Tiap zaman pasti ada tasbih, ada pemilihan, ada pensucian untuk hadir di barisannya para anbiya wal mursalin. Enggak setiap orang, enggak mudah tiap orang bisa masuk ke dalam situ. Ada tes, ada seleksi. Diseleksi, Allah menseleksi mereka. Siapa yang diseleksi? Innallaha muqtalikum binaharin. Allah menguji kalian dengan sebuah sungai. Man syaribahu falaysa minni. Kalian lebih haus, kehabisan perbekalan minum. Di depan kalian ada sungai, itu ujian dari Allah. Yang minum bukan bagian dari pasukanku, keluar dari pasukan. Illa man irtabaha ghurfatan, biar kecuali yang minum dengan satu tangan saja. Dia minum satu tangan, dia buang, tidak lebih daripada itu. Satu tepuk. Itu kelompok itu yang tadinya ribuan, puluhan ribu terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama tidak minum sama sekali, setetes pun dia tidak minum. Ada sedikit orang-orang ahli sedikit ya. Dan kelompok yang kedua minum satu tangan, satu teguk dia buang, lanjut jalan. Itu yang di bawahnya mereka. Ada lagi kelompok yang ketiga, dia minum dengan 2 tangan atau lebih. Nah itu tidak hilang haus dan dahaga mereka. Mereka makin minum, makin haus lagi. Dan bertanda di mulut mereka daripada bekas minuman dari sungai tersebut. Dia bilang ini keluar dari barisan itu. Puluhan ribu pasukan dipulangkan, hanya 313. Kamu sedikit kurang persenjataan, cuma mereka yang saya butuhkan. Saya nggak butuh jumlah yang banyak. Saya butuh shadiqin, orang yang punya kesungguhan kepada Allah walaupun sedikit. 313 yang diseleksi. Yang mereka minum apakah minuman keras? Air putih halal dari sungai. Bukan minuman keras, bukan bir, bukan narkoba. Yang mereka minum bukan daging manusia, mereka ribah, namimah, gosip. Air putih. Nah sekarang kalau datang masa tersebut, berapa banyak yang terusir dari barisan? Dan Allah Ta'ala tidak usir kita.
dimasukkan di dalam barisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Sayyidina Isa ibn Maryam, beliau bertanya, Man ansari ilallah? Kata Isa ibn Maryam lil Hawariyin, Man ansari ilallah? Siapa pembela-pembelaku kepada Allah? Hawariyun bilang, Nahnu ansar, kami ansarnya Allah. Nabi Isa tanya, siapa ansarku? Siapa pembelaku? Hawariyun bilang, kami ansar, ya. Di ansarnya Isa, tapi yang kami lihat bukan karena Isanya, kami ansarnya Allah Subhanahu wa taala, pembela-pembelanya Allah Taala. Wala yansuranna Allahu man yansuruh. Allah akan membela yang membelanya. Siapa yang dibela dan membela Allah Taala? Alladzina in makkannahum fil ardi, orang-orang yang apabila kami kokohkan posisi dia di muka bumi, agama sholat, atau zakat, amaru bil ma'ruf, nahi 'anil munkar, wallahi 'aqibatul umur. Yang kalau kami berikan mereka posisi di muka bumi, mereka diberikan sholat, mencegah dari kemungkaran, menganjurkan kepada yang ma'ruf, mengeluarkan zakat. Gak disebut mencaci, gak disebut memaki, gak disebut namimah, gak disebut ghibah. Tapi musuh-musuh kita memakai metode namimah. Yang mereka metodenya syaitan. Kenapa kita ikut-ikutan? Musuh-musuh kita pakai metode cacian. Masa kalau kita tidak mencaci kita kalah? Kalau kita mencaci kita kalah. Satu pencaci sebab kekalahan. Gimana kalau kita punya 10, 20, 30, 1000, 2000 dari pencaci? Hilangkan budaya ini, ya. Dan metode syaitan ini singkirkan, sucikan agama kita ini. Metode dakwah kita dari cacian, dari makian, daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala berikan ridha kepada kita sekalian. Allah Taala jaga para ulama kita, para ulama kita, menjadikan mereka insyaallah orang yang mengembirakan hati Nabi Muhammad dan pewaris sejati Nabi Muhammad yang mewarisi ilmu, dakwah dan akhlak yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala berikan futuh kepada para talabatul ilm, menfaqihna wa iyyakum fid din, wa 'allimna iyyahum at-ta'wil, wa yahdina ila sabil ala hadhihi wa 'ala niyyah salihah, ya muhammadul akhir ada yang bilishan dan dari khair dari hadil ma'ahid, ya dari hadil ma'ahid masdar lil khair wad da'wah wal barakah wa nashr bil rahmah wa naf'an lil ibad wal bilad. Ala niyyah salihah ila hadratin nabiy al-fatihah.